сподіваюся, що скоро буде кінець цієї війни. Я вважаю, що вже всі стомилися від війни. В ній немає нічого гарного. Setelah lebih dari 2 tahun perang berlangsung, sejak Februari 2022, Ukraina tiba-tiba menjebol pertahanan Rusia di Kursk melalui serangan masif dan ofensif. Serangan kali pertama dilakukan pada 6 Agustus 2024. Imbasnya, sejumlah desa jatuh di tangan Ukraina, ratusan tahanan Rusia ditawan, dan puluhan ribu warga Kursk terpaksa melakukan evakuasi. Namun, apa yang sebenarnya Ukraina cari dalam misi militernya di Kursk? Selama ini, Ukraina selalu memainkan strategi defensif alias hanya menyerang Rusia ketika serangan menyasar negaranya. Namun, dalam operasi militer di Kursk yang telah berlangsung selama beberapa hari, Ukraina menggeser strategi militernya dengan cara ofensif. Menurut Ukraina, tujuan mereka hanya satu, ya, perdamaian. Di mata tentara Ukraina, perdamaian tak bisa dicari dari siapa yang menang dalam peperangan, tetapi lewat meja perundingan atau negosiasi. Mereka menggeser konsep berpikir dari bertahan hidup menjadi mencari perdamaian. Ukraina berharap mereka bisa meningkatkan daya tawar negaranya di dalam perundingan perdamaian melalui serangan ofensif itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 12 Agustus 2024 menyatakan bahwa sudah waktunya pihaknya memaksa Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berdamai. Bahkan, Zelensky berusaha untuk menekan Barat agar Ukraina diizinkan menggunakan senjata jarak jauh dari sekutu Barat untuk menyerang Rusia. Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там, звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми, російську логістику. І ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати. Я дуже розраховую також, що міністр оборони та всі наші українські дипломати будуть максимально активно працювати з партнерами щодо далекобійності для України. Нам потрібні відповідні дозволи від партнерів на застосування далекобійної зброї. Це те, що може значно дуже наблизити справедливе завершення цієї війни, а також врятувати тисячі життів українців від російського терору. Untuk meningkatkan daya tawar negaranya dalam perundingan perdamaian, ada sejumlah hal yang Ukraina capai dari serangan di Kursk. Apa saja itu? Pertama, dengan menyerang Kursk, Kiev berharap terjadi pengalihan pasukan Rusia dari wilayah-wilayah pendudukan di Ukraina. Hal itu disampaikan oleh pengamat militer sekaligus mantan petugas Dinas Keamanan Ukraina atau SBU Ivan Stupak. Kedua, untuk menekan Rusia, Ukraina menawan ratusan tentara Rusia dalam serangan di Kursk. Tujuannya agar Rusia mau tidak mau membebaskan wilayah Ukraina yang telah diduduki dengan pembebasan sandera sebagai jaminan dan pertukaran. Ketiga, karena serangan di Kursk, ratusan ribu penduduk terpaksa dievakuasi. Dari sini, lahirlah kemarahan dari warga sipil kepada pemerintah Rusia karena dianggap tak bisa mencegah serangan Ukraina. Dan keempat, Zelensky menyebut bahwa serangan di Kursk murni bertujuan untuk menciptakan keamanan di wilayahnya. Pasalnya, Zelensky menyebut ada ribuan serangan di wilayah Ukraina yang dilancarkan dari Kursk, Rusia. Це, зокрема, райони, з яких російська армія завдавала ударів по нашій Сумщині. Станом на сьогодні і від 1 червня це вже майже 2100 обстрілів територій Сумської області. Тому наші операції – це суто безпекове питання для України – звільнення прикордоння від російських військових.
Lantas, bagaimana tanggapan Putin? Presiden Rusia Vladimir Putin paham betul bahwa Ukraina berharap mereka bisa meningkatkan daya tawar negaranya dengan menyerang Kursk. Putin juga menyoroti dugaan Ukraina menyerang wilayah Rusia menggunakan senjata dari NATO dan Sekutu Barat. Jika dugaan itu benar adanya, bisa saja perang berkobar tak hanya sebatas antara Rusia dan Ukraina, namun dengan seluruh anggota NATO. Meski demikian, Putin ragu sebuah negosiasi perdamaian bisa tercapai, terlebih melalui sebuah serangan yang menyerang warga sipil dan merusak infrastruktur sipil. Menurut Putin, satu-satunya tujuan Ukraina menyerang Kursk adalah menciptakan perselisihan dan perpecahan. Lebih dari 2 tahun Ukraina dan Rusia berperang sejak Februari 2022. Selama 2 tahun pula, Ukraina memainkan strategi militer defensif dengan membalas hanya ketika negaranya diserang. Namun, pada 6 Agustus 2024, Ukraina mulai mengubah strategi militernya dengan menyerang Kursk secara ofensif. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk meningkatkan daya tawar Ukraina dalam negosiasi perdamaian. Meski demikian, Putin ragu sebuah perdamaian bisa dicapai dari kekerasan yang dilakukan Ukraina di Kursk. Lantas, bisakah Rusia menahan serangan ofensif Ukraina di Kursk? Dan bisakah Ukraina menekan Rusia melalui serangan di Kursk untuk mencapai perdamaian? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.